Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di rumah Teduh Akal. Ikhwani, di pembahasan sebelumnya saya telah menyampaikan bahwasannya berlebihan kepada seorang makhluk itu bukanlah hal yang keluar dengan jalur Islam atau keluar dengan jalur kebenaran. Ketika kita mengagungkan Rasulullah, bukan berarti kita mengagungkan dengan hawa nafsu kita, tetapi mengagungkan Rasulullah adalah pengagungan bentuk kekhususan atau kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi-Nya. Di sini saya akan menyampaikan apakah ketika kita mengagungkan Rasulullah, menjadikan Rasulullah lepas dari suatu sisi kemakhlukan atau lepas dari sisi kemanusiaan. Dalam firman-Nya ayat Zumar ayat 30 Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Allah menyinggung kita. Dia berkata kepada nabinya, engkau wahai Muhammad akan menjadi seorang mayit sebagaimana mereka akan menjadi seorang mayit. Artinya mereka akan mati. Di sini menandakan atau memberi isyarat kepada kita bahwasannya Rasulullah adalah halnya seperti seperti kita, yaitu manusia. Beliau akan wafat dan akan meninggal seperti kaum-kaum sebelumnya. Ada ayat selanjutnya mengatakan ketika kaum Quraisy mengatakan bahwasannya Rasul itu seorang nabi, dia menyinggung dan berkata, apakah ini seorang Rasul? Yaqulu ta'am wa yamsi fil aswaq. Apakah seorang Rasul? Dia memakan makanan kemudian dia berjalan di pasar. Ayat ini menandakan, mengartikan untuk menjadikan suatu dalil bahwasanya Rasulullah adalah seperti manusia seperti kita. Tidak ada suatu pertentangan bahwasannya Rasulullah keluar dari kemakhlukannya dan menjadi Tuhan karena pujian-pujian umat sekarang atau pujian umat-umat terdahulu kepada beliau. Sangat disayangkan jika kita berpikir sempit atau berpikir kecil, kemudian kita mensifati Rasulullah yang begitu agung dan menjadikan Rasulullah setara dengan Tuhan. Tetapi sebelum kita beranjak kepada pemaknaan khususan Rasulullah, kita harus deal dulu bahwasannya secara kemanusiaan, sistem dimensi kemakhlukannya Rasulullah sama seperti kita. Ketika terkena panas, Rasulullah akan kepanasan, dan ketika terkena dingin, Rasulullah akan kedinginan. Ketika Rasulullah tidak makan, akan kelaparan. Seperti saya sebutkan sebelumnya, gulu berlebihan kepada Rasulullah bukan dari hawa nafsu kita, ayo ikhwani. Bukan karena kita fanatisme buta kemudian kita mengagungkan Rasulullah dibandingkan nabi-nabi lainnya. Kemudian kita bermunajat, memuja, bertawasul, meminta syafaat kepada Rasulullah karena hati kita, hawa nafsu kita. Tidak, tetapi itu karena khususan Allah yang diberikan kepada Nabi Allah Muhammad. Salah satu hadis mengatakan dari Imam Abu Hurairah, ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah menyampaikan salam kepada kita. Apa kata Rasulullah? Ketika seseorang itu menyampaikan salam kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, Ruhi hatta aruda alaihi salam. Allah mengembalikan ruhku dan aku menyampaikan salam kepada umat. Di sini adalah bentuk bahwasannya keagungan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya yang menjadikan sifat kekhususan tersebut sampai Rasulullah pun dapat memberikan salam. Dan dalam satu riwayat hadis mengatakan ketika seseorang itu datang ke kuburan Rasulullah meminta suatu pertolongan, Rasulullah akan menyampaikan kepada Allah untuk memberikan pertolongan. Itu bukan hal yang begitu tahayul, bukan hal-hal yang menjadikan kita fanatisme kepada Nabi kita, kemudian kita mengagungkan sesuatu yang berlebihan, mengagungkan beliau dari luar nalar pemikiran-pemikiran Islam yang sehat. Tidak, padahal Islam yang sehatlah Islam yang mengagungkan Rasulullah, karena dari beliaulah semua alam ini tercipta.
Nanti pembahasan selanjutnya saya akan menceritakan tentang pembahasan Nur Muhammad dengan segala alam tersebut. Dari sini mungkin saya simpulkan, saya rinci, mengagungkan Rasulullah adalah hal yang begitu mulia dan tidak melepaskan dari makhluknya atau kemanusiaan. Ayat yang saya sebutkan sebelumnya menceritakan bahwasannya Rasulullah seperti kita, tetapi ada khususan yang diberikan Allah kepada Rasulullah yang menjadikan kita menganggap Rasulullah sesuatu yang lebih daripada lainnya. Bahkan dalam suatu firman Allah pun mengatakan, wa may yu'addim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu dari hati yang bertakwa. Ada pertanyaan, syiar-syiar mana yang lebih agung daripada Rasulullah? Kalau saya mengatakan bahwasanya ada syiar-syiar Rasulullah, benar. Tapi yang mana paling agung? Bahkan ketika kita menyebut nama Islam, tidak pernah terlepas nama Muhammad di dalam Islam tersebut. Jika kita mengagungkan bahwasanya keagungan Islam, tidak terlepas keagungan baginda Rasulullah di dalam Islam tersebut. Karena Rasulullah bentuk kasih sayang Islam yang berwujud manusia sebagai contoh kepada umatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.